Ketika Tuan Besar Lois mendengar ini, dia tahu bahwa Lorenzo Mor tidak senang. Ia segera mengubah kata-katanya. El, jangan salah paham. Aku tidak bermaksud mengancam. Aku hanya mengatakan bahwa Putri Semi juga menyukai Duke. Ia juga mengejarnya selama bertahun-tahun. Tentu saja, Duke tidak menyukainya, dan kami juga tidak ingin bekerja sama dengan Semi. Bahkan kemampuannya saja tidak memenuhi syarat. Bagaimana mungkin aku mempertimbangkannya? Aku hanya terburu-buru sesaat. Aku harap Tracy dapat memberikan jawaban yang tulus, jangan karena paksaan. Itu benar. Lorenzo mengerutkan kening dan memandang Tracy. Setuju atau tidak, kamu bisa memberikan jawaban yang tulus. Jangan ceroboh. Ketika Tracy hendak menjawab, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Orang yang menunggu di dekat pintu itu langsung membuka pintu, kemudian dengan panik berkata, "Nona Tracy, gawat! Nona Carla muntah lagi." "Apa?" Tracy terkejut dan bergegas keluar. "Tracy, jangan panik. Aku sudah membawa dokter." Duke mengikutinya pergi. "Sepertinya malam ini tidak bisa memberikan jawaban," Lorenzo berkata dengan sopan. "Tuan Besar Lois pasti lelah dari perjalanan panjang. Pergilah ke kamar tamu untuk beristirahat dulu. Dalam 3 hari, aku pasti akan meminta Tracy untuk memberikan jawaban yang jelas." "Baiklah." Tuan Besar Lois sedikit mengerutkan alisnya. Sorotan matanya tidak senang, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. "Antar Tuan Besar Lois pergi beristirahat." "Baik." Tracy berlari keluar dan melihat Carla sudah berbaring di sofa, sedang muntah tanpa henti di tempat sampah. Wajah kecilnya sepucat kertas. Carlos dengan cemas menghiburnya di sebelahnya dan menepuk-nepuk punggungnya. Beberapa pelayan wanita menunggu di samping dan tidak berdaya. "Carla!" Tracy buru-buru memeluk Carla. "Kenapa bisa begini? Bukannya tadi masih baik-baik saja?" "Mungkin karena perjalanan jauh dan belum terbiasa di sini," Duke menghiburnya. "Jangan khawatir. Aku akan meminta dokterku segera datang untuk memeriksanya." "Tidak perlu, aku membawa tabib Hansen." Tracy buru-buru menggendong Carla dan berjalan keluar dengan cepat. "Cepat, kembali temui tabib Hansen." "Baik." Naomi segera menyiapkan mobil. Sekelompok orang itu pergi dengan tergesa-gesa. Duke ingin mengikutinya, tetapi dihentikan oleh Tuan Besar Lois. "Berhenti." "Ayah, Tracy, dia..." "Apa kamu tahu kenapa Tracy tidak menyukaimu?" Tuan Besar Lois menghela nafas dengan tidak senang. "Itu karena kamu sangat patuh. Sepertinya tidak punya harga diri." "Berasal dari mana kata-kata ini?" Duke tidak senang dan cemberut. Kenapa memperlakukan orang dengan tulus bisa berubah menjadi tidak punya harga diri? "Diam." Tuan Besar benar-benar kecewa padanya. "Naik ke atas." Duke hanya bisa menundukkan kepalanya dan naik ke atas. Pada saat ini Lorenzo keluar dari ruang kerja, memerintah seseorang untuk membawa Duke ke kamar tamu dan tidak menunggu lama, dia langsung pergi keluar. Tracy menggendong Carla ke dalam mobil, berbalik dan berkata kepada Lorenzo, "Kakak, aku akan membawa anak-anak kembali dulu." "Baiklah, jaga mereka baik-baik." Lorenzo menjawab, tetapi matanya menatap Carlos. Carlos memejamkan matanya, tampak sangat tenang. Naomi membantunya masuk ke mobil. Dia melirik Lorenzo dengan santai dan mengucapkan selamat tinggal dengan sopan. "Sampai jumpa, Paman."
Lorenzo sedikit mengangguk sebagai bentuk jawaban, tetapi sudut bibirnya sedikit menimbulkan lengkungan yang membingungkan. Tuan, apa ingin mengirim dokter untuk memeriksanya? Jasper bertanya dengan khawatir. Tidak perlu, Lorenzo berkata dengan datar. Apa kamu tidak menyadarinya? Anak itu sangat tenang. Hah? Jasper tertegun sejenak dan tiba-tiba menyadari. Maksudmu mereka? Usianya masih muda, tapi pola pikirnya sangat teliti. Lorenzo berbalik dan memasuki ruangan. Anak itu akan sukses di masa depan. Tracy buru-buru masuk ke mobil dan membawa mereka kembali ke kastilnya. Amanda dan Dixon sudah menunggu di pintu, tapi Benson takut dingin, jadi langsung menunggu di ruang medis. Cepat! Tracy berlari ke ruang medis dengan menggendong Carla, tapi Benson memerintah Carla mengerutkan kening dan bertanya, apa yang dia makan tadi? Kira-kira stik, keju, buah, kue. Naomi melaporkan makanan tadi, kemudian menambahkan, aku mengawasinya di samping, tidak membiarkannya makan apapun yang tidak boleh dimakan. Baik, tapi Benson melirik Carla dan menginstruksikan, kalian keluar dulu. Ini, Naomi memandang Tracy. Keluar. Tracy memberi isyarat. Baik, Naomi dan dua pengikut wanita lainnya menundukkan kepala dan melangkah mundur. Kamu juga keluar, kata tabib Benson kepada Tracy. Hah? Tracy sedikit terkejut. Biasanya jika itu bukan karena keadaan yang sangat darurat, dia boleh tetap di dalam. Mungkinkah situasi Carla sangat serius? Jangan khawatir, ini masalah kecil. Tapi Benson mengetahui kekhawatirannya. Aku hanya ingin bicara dengan kedua anak ini saja. Carlos sedikit terkejut. Gawat, tapi Benson menyadarinya. Tracy menatap Carlos dalam-dalam, kemudian dia bangkit dan berjalan keluar. Tapi Benson menempelkan plester di pusat kepala dan meminta Amanda untuk menyiapkan obat tradisional, kemudian berkata dengan santai, meskipun pil gula tidak akan memiliki efek samping yang besar, tapi kondisi Carla belum sepenuhnya pulih. Ketika memakannya pasti akan sangat tidak nyaman. Tidak peduli apa alasannya, kamu tidak boleh bermain-main dengan tubuh. Mendengar kalimat ini, Carlos menundukkan kepalanya karena merasa bersalah. Carla mencengkeram perutnya yang sakit dan menjelaskan dengan cemas, Kakek Hansen, aku sendiri yang ingin memakannya. Ini tidak ada hubungannya dengan Kak Carlos. Kelak, jangan mencuri apapun lagi dari kotak obat kakek. Tapi Benson mengingatkan kedua anak itu. Maaf Kakek Hansen, aku tahu, aku salah. Carlos menjelaskan dengan lembut. Tapi, aku tidak mencuri apapun. Kak Amanda yang membelikan pil itu padaku. Aku sakit perut sebelumnya, jadi dia membelikannya padaku. Tapi, aku tidak memakannya dan menyimpannya. Tapi Benson memandang Amanda. Itulah yang terjadi. Amanda mengangguk. Tubuhmu sehat. Jika kamu makan terlalu banyak, itu tidak ada efek samping. Makanya Kak Amanda memberi pil itu. Tapi Carla tidak sama. Tapi Benson mengingatkan dengan sungguh-sungguh hal yang sama. Tapi jika orang sehat dan orang sakit makan makanan yang sama, maka efek yang ditimbulkan akan berbeda. Kelak jangan bercanda dengan hal seperti ini lagi. Iya, aku mengerti. Kalau sangat malu dan buru-buru bertanya, Kakek Hansen, apa Carla baik-baik saja sekarang? Aku pikir dia hanya akan sakit perut.
Tapi aku tidak menyangka reaksinya sebesar ini. Masalahnya tidak serius, tapi masih perlu minum beberapa obat lagi. Tapi Vincent mengerutkan kening dan berkata, "Oke, kamu bisa keluar. Pasti mamimu sedang menunggu penjelasan darimu." "Iya." Carlos mengangguk dan menatap Carla dengan rasa bersalah. "Maaf Carla." "Tidak apa-apa Kak Carlos, jangan khawatir, aku akan sembuh." Carla belum selesai bicara dan dia mulai muntah lagi. "Carla, ayo minum air dulu." Amanda buru-buru membantu Carla duduk dan membantunya minum air. "Pergilah." Tapi Vincent mengelus kepala Carlos. Carlos berjalan keluar dari ruang medis. Tracy duduk di sofa dengan wajah cemberut dan menatapnya dengan mata yang rumit. "Ikut mami ke ruang kerja." Carlos menundukkan kepalanya dan mengikutinya ke ruang kerja di lantai pertama. Daripada dibilang ruang kerja, lebih baik mengatakan ini adalah sebuah perpustakaan dengan lantai bertingkat tinggi, loteng bertingkat, rak buku kayu kelas atas yang langka, dan beberapa elemen megeh, bahkan vas bunga di sudut-sudut ruangan. Semuanya adalah barang antik yang langka. Ruang kerja ini memberikan orang lain rasa ketenangan, seolah-olah hati akan tenang begitu masuk ke ruangan ini. Carlos mengamati ruang kerja itu secara seksama sampai terdengar suara Tracy. Dia baru kembali ke pikirannya. "Kemarilah." Tracy duduk di meja, mengerutkan keningnya pada Carlos. Carlos berjalan mendekat, menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. "Mau mami yang bertanya, atau kamu sendiri yang menjelaskannya?" Tracy jarang sekali memperlakukan anak-anak dengan begitu serius, tapi kali ini masalahnya sangat besar dan dia sangat marah. Carlos tidak berbicara dari kecil hingga besar. Dia adalah anak yang paling cerdas dan paling bijaksana. Tidak peduli dalam hal belajar ataupun kehidupan. Dia hampir sempurna jadi papi dan maminya tidak pernah mengkritiknya. Ini adalah pertama kalinya. "Apa kamu memberi obat Carla sehingga membuatnya muntah?" Tracy langsung bertanya. "Iya." Carlos mengangguk dan jujur. "Dari mana obat itu berasal?" Tracy bertanya lagi. "Beberapa hari yang lalu, aku sakit perut. Kakak Amanda memeriksaku dan mengatakan bahwa aku mengalami gangguan pencernaan. Jadi dia memberikan pil dan mengatakan bahwa aku akan baik-baik saja setelah meminumnya. Tapi aku tidak meminumnya dan menyimpan pil itu." Carlos menjelaskan dengan jujur. "Jadi, apa tujuanmu memberikan pil itu pada Carla hari ini?" Nada bicara Tracy tanpa disadari mulai menjadi lebih berat. Kali ini Carlos terdiam. Ia hanya menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. "Katakanlah." Tracy bicara dengan nada rendah. Carlos menggigil ketakutan, tapi dia masih tidak bicara. Tracy sedikit marah, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk menahan emosinya dan tidak melampiaskan amarahnya pada anaknya. "Kamu tidak ingin mami menikahi Duke, maka dari itu kamu sengaja melakukan ini?" Tracy bertanya dengan ragu. "Apa itu benar?" "Benar." Carlos menundukkan kepala dan menjawab. "Bukan hanya aku, Carla dan Carlos juga tidak menginginkannya." "Kenapa?" Tracy bertanya sambil mengerutkan keningnya. "Jika mami menyukai Paman Duke, kami tidak akan menghentikannya. Tapi mami bahkan tidak menyukainya." Carlos akhirnya menjawab dengan berani. "Aku tidak tahu. Itu karena mami tidak berani menolak paman, atau mami ingin melarikan diri dari papi. Tetapi apapun alasannya, mami
Mami tidak perlu menikahi seseorang yang tidak Mami sukai. Mendengar kata-kata ini, Tracy merasa sedikit tersentuh. Dia awalnya berpikir bahwa anak-anak melakukan ini murni demi Daniel, tapi sekarang dia menyadari bahwa ini semua untuknya. Aku menyuruh Carla minum pil itu. Semua salahku. Carlos melanjutkan, kakek Hansen baru saja mengkritikku dan memberitahu efek hal dari itu. Aku tidak akan melakukannya lagi. Tapi Mami, aku harap Mami bisa mempertimbangkan masalah pernikahan dengan cermat. Mami bukanlah Mami yang dulu, yang tidak bisa bertindak sesuka hati. Sekarang Mami punya hak untuk memilih. Jadi, jangan menyulitkan diri sendiri. Setelah mendengar kalimat itu, Tracy terdiam. Awalnya seorang ibu, ia harus mendidik Carlos, tapi kenyataannya malah sebaliknya, Carloslah yang mengajarinya. Mami, apa Mami masih marah padaku? Carlos memandang Tracy dengan tidak tenang. Tracy mengulurkan tangannya ke arahnya. Carlos berjalan dengan hati-hati. Dia memeluknya dan berkata dengan rasa bersalah, bahkan jika ingin marah, Mami akan marah pada diri sendiri. Mami telah membuatmu menanggung semua ini di usiamu yang masih muda. Mami, jangan berpikir seperti itu. Carlos berkata dengan lembut, aku juga ingin menjadi anak yang acuh tak acuh. Tapi aku tidak bisa mengendalikan pikiranku. Tapi juga tidak ada yang salah dengan ini. Aku akan menganggapnya sebagai dewasa lebih awal. Anak bodoh. Tracy memeluknya erat-erat. Dunia orang dewasa sangat rumit. Tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Kamu tidak boleh ikut campur dalam hal-hal seperti ini lagi. Kamu harus percaya bahwa apapun keputusan yang telah Mami buat, Mami sudah mempertimbangkannya dengan cermat. Apa Mami akan menikahi Paman Duga? Carlos tidak paham. Sekarang, Mami belum bisa memutuskannya. Tracy memegangi wajah kecilnya dan berkata dengan lembut, tapi kamu harus percaya pada Mami, oke? Carlos tidak mengerti pikiran Tracy. Setidaknya dalam lingkup pemahamannya, Mami tidak memiliki pertimbangan. Tapi ketika ia melihat mata Maminya dan kata percaya menggema di telinganya, akhirnya ia menganggukkan kepalanya. Iya. Pintar. Tracy sangat lega. Istirahatlah. Mami akan pergi menemui Paman. Sudah malam. Mami masih ingin menemuinya. Kalau sedikit gelisah, ada beberapa hal yang harus Mami bicarakan dengan Paman secara pribadi. Tracy dengan lembut mendorong punggungnya. Pergilah. Carlos pergi. Tracy melihat punggungnya yang kecil dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi sedih. Jika Tracy bisa memilih, dia tidak ingin menikah dengan siapapun. Ia hanya ingin membesarkan anak-anaknya seorang diri dan menjalani kehidupan yang damai. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa situasinya telah berubah. Kakaknya yang sangat kuat pun rupanya bisa terluka. Tidak heran begitu banyak hal yang terjadi di kota Bunaken beberapa waktu lalu, tapi kakaknya tidak menyusulnya ke sana. Ternyata sesuatu terjadi padanya. Lorenzo tidak pernah mengungkitnya, tidak ingin membuatnya khawatir. Semakin memikirkannya, Tracy merasa semakin gelisah. Dia segera mengajak Paula dan dua pengawalnya mengunjungi Lorenzo. Salju telah berhenti turun dan di luar masih dingin. Mobil keluarga Moore melaju cepat di atas salju dan dengan cepat tiba di kastil Lorenzo. Lampu telah dipadamkan, para tamu telah beristirahat dan hanya pengawal yang bertugas yang masih ditempatkan untuk berjaga. Tracy turun dari mobil dan pengawal segera menyambutnya. Dia memberi isyarat untuk memberi
memberitahu semua orang untuk diam. Dia hanya ingin datang menemui kakaknya dengan tenang. Tracy berjalan cepat ke ruang kerja di lantai 2. Dia tahu bahwa saat ini kakaknya pasti sedang mengurus dokumen di sana. Pengawal yang berdiri di dekat pintu memberi hormat dan hendak melapor, tetapi Tracy segera menghentikannya, kemudian dengan lembut mendorong pintu ruang kerja. Tapi melihat pemandangan ini di depannya, Tracy terkejut. Lorenzo duduk di sofa, membelakanginya. Ada bekas luka panjang di punggungnya yang berotot, membuat orang yang melihatnya jadi terkejut. Dokter mengganti perban pada lukanya. Setiap kali disentuh, otot-ototnya gemetar, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, seolah-olah dia tidak merasakan sakit sama sekali. "Kakak!" Tracy berjalan dengan penuh semangat. Ketika Lorenzo mendengar suara itu, dia sedikit tidak senang dan bicara dengan pelan. "Kenapa kamu kesini?" Jasper buru-buru menutup pintu dan melangkah maju untuk menjelaskan. "Nona, kenapa Anda tidak mengatakan sepatah kata pun jika mau datang?" "Apa yang terjadi?" Tracy bertanya dengan cemas. "Kenapa kakakku bisa terluka? Siapa yang melakukannya?" Ceritanya panjang. Jasper tidak tahu bagaimana menjelaskannya. "Jangan khawatir, lukanya akan segera sembuh." "Masih berdarah. Mana mungkin bisa sembuh begitu cepat?" Tracy sangat marah. "Sebenarnya, siapa dia? Bagaimana dia bisa menyakiti kakakku?" "Semuanya keluar," Lorenzo memerintahkan dengan suara pelan. "Tuan, ini lukanya masih belum diobati," dokter berkata dengan hati-hati. Lorenzo mengerutkan kening. Dokter segera menundukkan kepalanya dan mundur dengan panik. Jasper menyuruh semua orang keluar, hanya dia yang menunggu di depan pintu. Lorenzo mengenakan kemejanya, mengencangkan kancing satu persatu dan perlahan berbalik. "Kamu tiba-tiba datang mencariku. Ada apa?" "Aku ingin berbicara denganmu." Tracy mengerutkan kening padanya. 10 menit. Lorenzo mengambil secangkir teh dan meneguknya perlahan tanpa mengangkat pandangan matanya. Dia selalu rapi dalam melakukan pekerjaannya. Setiap menit dari waktunya sangat berharga dan dia tidak ingin menyia-nyiakannya. "Apa terjadi sesuatu?" Tracy bertanya dengan cemas. "Apa kakak bisa memberitahuku?" "Jika terjadi masalah, aku akan menanganinya," Lorenzo berkata dengan datar. "Jalani saja hidupmu sendiri dengan baik." "Tapi..." "Jika kamu ingin membicarakan masalah ini, lebih baik pergi saja." Lorenzo sama sekali tidak ingin berbicara dengannya, jadi dia menegur dengan tidak senang. "Kamu orang yang penuh keraguan. Sangat sulit untuk bertanggung jawab terhadap masalah besar. Sekarang kamu masih mengkhawatirkan hal-hal yang tidak penting ini. Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sampai saat ini pun kamu masih tidak mengerti." "Aku mengerti." "Kamu tidak mengerti." Lorenzo memotongnya dan berkata dengan dingin, "Jika kamu mengerti, kamu tidak akan membawa anakmu kembali. Jika kamu mengerti, kamu tidak akan menolak lamaran keluarga Lois." "Kakak, aku yang melahirkan anak-anak. Aku tidak bisa mengabaikan mereka." Tracy tidak akan pernah goyah jika berkaitan dengan anak. Meskipun Daniel merupakan seorang bajingan, tapi dia sangat bertanggung jawab pada anak-anak. Mereka tinggal di keluarga Waylands. Di masa depan, anak mewarisi keluarga Waylands, maka memiliki masa depan yang cerah.